Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1999. Itu karena relik itu memiliki bagian dari sistem di dalamnya. Sister Orb langsung menjawab. Bagian dari sistem. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Apakah itu berarti sistem permata jiwa tidak lengkap? Lebih atau kurang? Saya juga tidak tahu sampai benda itu muncul. Tapi saat itu terjadi, semua alarm padam di sistem seolah-olah sebagian darinya telah dicabik paksa. Kata-kata itu membuat Roan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Benda itu ada di dalam relik dunia bawah, kan? Dan relik dunia bawah itu juga salah satu dari fragmen Yayasan Alam Semesta, kan? Kedua jawaban itu benar. Relik dunia bawah adalah fragmen Yayasan Alam Semesta. Namun, pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang ekstra. Kekuatan fragmen sedang digunakan di bagian kecil sistem permata jiwa, sehingga menjadi relik dunia bawah. Jika itu hanya fragmen Yayasan Alam Semesta, setan penatua tidak akan menggunakan nama seperti itu. Mereka jelas tahu bedanya. Roan mengangguk dan menatap Sister Orb dari luar. Lalu, apakah kamu, inti dari sistem, juga merupakan fragmen Yayasan Alam Semesta? Ryan, Kentucky, Celis, dan Luan terdiam saat itu. Memang, orb permata jiwa adalah sesuatu yang memiliki kendali atas elemen terang dan gelap. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh fragmen fondasi. Karena fragmen lain dapat menampung sebagian dari sistem, bukankah itu berarti sistem permata jiwa ada di fragmen lain? Oh, itu masuk akal. Mungkin aku benar-benar fragmen Yayasan Alam Semesta, yang jauh lebih besar. Kamu tidak tahu. Tanya Ryan balik. Saya tidak. Namun, saya tidak akan terkejut jika itu benar. Maksudku, sistem permata jiwa ini konyol. Bahkan jiwa Solgem tertidur di dalam. Ini juga akan menjelaskan mengapa sistem permata jiwa dapat merasakan keberadaan fragmen lain saat kita dekat. Benar, Rowan setuju dengan Sister Orb. Poin lainnya adalah kita membutuhkan sistem untuk menghubungkan kembali kedua sisi alam semesta. Mengapa sistemnya? Karena itu bagian dari fondasi itu yang perlu kita perbaiki. Oh well, itu membuat segalanya lebih mudah. Sekarang kita tahu di mana salah satu dari 14 pecahan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Sistem ini juga menerima peningkatan kekuatan pemrosesan yang sangat besar setiap kali kami menerima sebuah fragmen, tambah Ryan. Alasan lain untuk berasumsi bahwa orb permata jiwa adalah fragmen alam semesta. Luan kemudian mengangkat tangannya segera setelah itu. Baiklah, sekarang kita tahu, atau kurasa kita tahu, bahwa Sister Orb adalah fragmen Yayasan Alam Semesta. Itu bagus dan semuanya. Tapi bagaimana dengan kesalahan yang diterima sistem? Jika masalah itu terjadi setiap kali relik dunia bawah muncul di depan kita, maka kita tidak berguna. Ayah dan Paman Ryan bahkan tidak bisa bergerak, diserang langsung ke dalam jiwa mereka. Itu sesuatu yang harus diperbaiki Sister Orb, Ryan langsung menjawab. Pada akhirnya, hanya ada begitu banyak yang bisa Roan dan aku lakukan tentang sistem itu sendiri. Aku tahu, oke, hanya saja saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan untuk Vi. Tiba-tiba, Sister Orb terdiam sesaat. Tidak sampai beberapa menit kemudian dia mulai berbicara lagi. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Sistem sekarang telah dikonfigurasi untuk mempertimbangkan bagian lain dari sistem di relik dunia bawah seolah-olah begitulah seharusnya sistem itu. Ekspresi Roan tidak terlalu bagus. Apakah Solgem yang membuat perubahan? Silakan kunjungi. Oh, kamu tahu. Sister Orb terkejut mendengarnya tapi tidak menyangkalnya. Permata jiwa, saya sudah lama ingin berbicara. Tidak mungkin kamu kembali tidur lagi, kan? Sejak terakhir kali si kembar melihat Solgem, dia kembali ke Solgem Orb dan tertidur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membangunkan jiwa pria itu sejak saat itu. Begitu dia menyelesaikan urusannya, dia pergi. Tapi sekarang, kesalahan sistem mungkin telah membangunkan pria itu sekali lagi. Sayangnya, Solgem hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum kembali tidur, kebangkitanku seharusnya tidak mendekati sekarang, jadi aku harus menggunakan sedikit energi untuk mengatasi masalah ini. Jangan khawatir, semakin banyak fragmen yang Anda kumpulkan, semakin mudah beban jiwaku. Dapatkan lebih banyak dari mereka, dan waktu kita dapat berbicara akan tiba. Setelah itu, kehadirannya menghilang lagi di dalam Sister Orb. Luan mendengar itu untuk pertama kalinya.
Jadi, ini adalah permata jiwa yang banyak dibicarakan ayah. Orang di balik semua yang terjadi sejauh ini. Rowan mendecakkan lidahnya sebagai jawaban. Cih, ya, itu orangnya, tidak diragukan lagi. Kehadirannya sama seperti yang Ryan dan aku rasakan sebelumnya. Oh, tapi ada satu hal yang baik sekarang, kata Sister Orb. Aku tahu berapa banyak fragmen yang kita butuhkan untuk membangunkan Soul Gem lagi. Jawabannya adalah 7. Ketika setengah dari mereka berada dalam kepemilikan kita, mereka harus memberikan Soul Gem kekuatan yang cukup untuk bangun dalam waktu yang lebih lama, termasuk saat Anda menginginkannya. 7 fragmen, iya, Ryan merenungkannya sebentar. Kami sudah memiliki 4 fragmen karena kami tahu Sister Orb mungkin salah satunya. Kentucky mau tidak mau bertanya setelah itu. Sister Orb, jika kamu adalah salah satu fragmen, bukankah seharusnya kamu menyatu dengan 3 fragmen yang kita miliki di sini? Lagi pula, 3 fragmen lainnya sekarang menjadi 1. Bahkan jika kamu menanyakan itu padaku, aku tidak pernah merasakan panggilan fragmen lain. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan kekuatan pemrosesan sistem, jadi mungkin saja. Namun, saya tidak akan mencobanya. Itu keputusan yang tepat, Rowan memuji. Kamu tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi jika kamu mencoba. Ini mungkin berakhir sebagai hal yang baik, tetapi sebaliknya juga bisa terjadi. Biarkan semuanya apa adanya. Roger, sementara itu, di luar, para iblis penatua juga telah menyelesaikan persiapan mereka. Mephisto, yang memegang relik, memimpin ruangan. Semua peserta, kita sekarang akan memulai kontes pemandu jiwa dunia bawah. Bergantung pada hasilnya, kita mungkin memiliki pemegang baru. Menuju ke pinggiran jalan reinkarnasi. Bab 2000. Saat dia mengatakan itu, Mephisto melirik si kembar saat mereka keluar dari aula. Untuk saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena iblis penatua lainnya terus mengawasinya. Lagi pula, dia tidak mempermasalahkannya. Dia akan memikirkan hal yang sama seperti iblis penatua lainnya jika dia berada di posisi mereka. Aku harus menunggu kesempatan untuk memeriksanya. Di tengah aula pertemuan, formasi segera diaktifkan, menghubungkan semua peserta kontes. Dalam hal tujuan, itu sangat mirip dengan Watching Soul Eyes yang digunakan Rui sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa semua iblis penatua, serta iblis tinggi, memiliki akses ke mereka. Melalui itu, mereka bisa melihat setiap peserta. Saat mereka melintasi pinggiran jalan reinkarnasi, Rui dan iblis penatua lainnya melihat kembali ke Mephisto. Jadi, keluarkan lagi. Mephisto samar-samar tersenyum menanggapi dan mengeluarkan relik dunia bawah sekali lagi. Namun, kali ini tidak menimbulkan masalah bagi si kembar. Seperti yang dikatakan Mephisto, dia tidak bisa bereaksi terhadap si kembar karena penghalang yang mengelilingi jalan reinkarnasi. Rui dan para penatua iblis menggunakan Divine Sense mereka dan mengangguk puas. Mereka bisa merasakan kehadiran relik dan memastikan bahwa itu adalah real deal. Baru saat itulah mereka tenang dan mengalihkan perhatian mereka ke formasi di aula pertemuan. Ngomong-ngomong, di mana Belial? Tiba-tiba, Malado bertanya di kamar. Mephisto segera menjawab, dia ada di alam dewa. Kami harus menahan beberapa iblis penatua di sana kalau-kalau ras lain memutuskan untuk menyerang sebelum waktu yang kami pikir akan mereka lakukan. Belial adalah iblis penatua yang memiliki fragmen yayasan alam semesta yang dimilikinya. Atau, setidaknya, itulah yang dikatakan ayah si kembar, Turen saat mereka bertemu dulu. Rui merasa itu sedikit mengejutkan. Jadi begitu, cukup mengejutkan dia bersedia melakukan tugas defensif semacam ini. Tidak juga, jawab Eisheta sambil mengangkat bahu. Dia memang memiliki benda itu untuk membantunya, jadi mungkin dia melihat ancaman itu sebagai peluang. Kalian semua tahu dia bukan tipe penatua iblis yang bergerak tanpa alasan. Benar, semua orang mengangguk sebagai tanggapan, bertanya-tanya apakah mereka harus pergi ke alam dewa lebih awal karena itu. Di dekat pinggiran jalan reinkarnasi, iblis muncul di depan para peserta dan mulai menjelaskan aturannya. Kamu akan memiliki 3 hari untuk membimbing jiwa. Kami tidak peduli metode apa yang kamu gunakan selama kamu tidak menyerang peserta lain. Yah, toh tidak ada yang bisa menyerang iblis lain di pinggiran jalan reinkarnasi. Setidaknya tidak pada levelmu. Itu sangat sederhana tetapi juga langsung. Jangan lupa bahwa hanya iblis dengan jiwa terbanyak yang akan dihitung sebagai pemenang.
Mengenai apakah yang lain membantu satu iblis atau bekerja sendiri, itu masalahmu. Kamu akan diawasi oleh penatua dan iblis tinggi di setiap saat, jadi pastikan untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Itu saja, Anda bisa pergi sekarang. Dengan itu, semua peserta bergegas masuk ke dalam pinggiran jalan reinkarnasi, meskipun mereka dengan cepat menyebar ke beberapa arah. Akan sangat bodoh untuk melawan peserta lain karena mereka tahu mereka semua memiliki kekuatan pemandu jiwa yang kuat. Jika mereka melawan seseorang, bagaimanapun juga, peserta lain akan memimpin saat mereka bertarung. Kembali ke ruang pertemuan. Hei, lihat, Dois sudah mulai. Elder Devil Mavis jelas memanggil anak didiknya saat Elder dan High Devil lainnya memusatkan perhatian mereka pada formasi. Benar saja, Dois adalah orang pertama yang mencoba membimbing jiwa-jiwa yang sudah mati. Kekuatan penuntun jiwanya bersinar melalui area tersebut, menarik semua jiwa ke arah gelangnya. Satu demi satu, mereka memasukinya, dengan cepat mulai mengisi item tersebut. Bagus, bagus. Bocah itu beruntung. Dia menemukan area dengan banyak jiwa sebelum orang lain melakukannya. Mavis jelas senang melihatnya. Namun, itu tidak berhenti di situ. Dua setan lainnya dalam kelompok Dois maju dan mulai melakukan hal yang sama. Namun, mereka tidak memandu jiwa ke dalam gelang mereka. Sebaliknya, mereka menahan jiwa-jiwa di sekitar gelang mereka dan menunggu. Dois, yang selesai mengambil jiwa sebelumnya, segera pindah ke sisi keduanya dan menggunakan kekuatan pemandu jiwa miliknya untuk mengambil jiwa dari mereka. Setiap klan memiliki 3 anggota. Akan konyol jika mereka tidak bekerja sama. Jangan lupa bahwa kemenangan akan diberikan kepada iblis yang membimbing sebagian besar jiwa ke jalan reinkarnasi. Tidak buruk. Moloch mengakui kerja tim mereka yang baik. Padahal, dia tidak terlalu peduli saat dia menunggu kelompoknya sendiri untuk memulai pekerjaan mereka. Di sisi lain, Eisheta melihat bahwa iblisnya sendiri juga menemukan area dengan beberapa ayah jiwa. Namun, pendekatan mereka berbeda dengan kelompok Dois. Timboa, iblis utama dalam kelompok mereka, tetap berada di tengah sebelum mereka semua mengaktifkan kekuatan pemandu jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Namun, mereka tidak bekerja sebagai kekuatan yang terpisah. Sebaliknya, kekuatan pemandu jiwa dari pembantu Timboa bergabung dengannya, menciptakan kekuatan pemandu jiwa yang lebih kuat. Dengan itu, kekuatan pemandu jiwa yang mereka miliki diperkuat hampir 3 kali lipat, mencapai jarak yang jauh lebih jauh dan menarik semua jiwa yang mati dalam jangkauannya. Melihat itu, para iblis penatua menatap Eisheta, terkejut. Kamu bisa melakukannya. Eisheta tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Hahaha, kontes ini selalu tentang kerja sama tim, kan? Itulah yang kuminta dari mereka. Tapi, bagaimana kekuatan pemandu jiwa mereka bisa menyatu seperti itu? Kekuatan pemandu jiwa sama seperti indera surgawi. Tidak ada yang identik. Itu seharusnya tidak terjadi. Rui masih menganggapnya aneh. Namun, Eisheta terus saja tersenyum. Begitukah? Maka jadilah itu. Anda tidak benar-benar berpikir saya akan memberitahu Anda bagaimana saya melakukannya, bukan? Ini bisa menjadi kontes yang didominasi oleh klan Flata saya di masa depan, jadi jangan berharap untuk menemukan jawaban dariku. Bahkan Mephisto memiliki ekspresi gelap sekarang setelah dia melihatnya. Dia pikir si kembar akan menjadi masalah utamanya selama kompetisi ini. Sayangnya, dia salah. Kekuatan pemandu jiwa yang menyatu dari klan Flata itu tidak lebih buruk dari apa yang dilakukan Ryan dan Rowan. Jika ada, itu lebih baik, jauh lebih baik. Lagi pula, metode itu memiliki kelemahan, dan semua orang mengerti apa itu. Mereka akan meminta ketiga anggota klan Flata untuk tetap berdampingan. Sebesar apapun wilayah yang bisa mereka cakup, itu tidak sama dengan memiliki 3 iblis di 3 tempat berbeda pada waktu yang sama bekerja secara terpisah. Itu berarti klan Flata hanya akan mengandalkan area dengan konsentrasi jiwa mati yang tinggi, yang harus mereka temukan terlebih dahulu. Jika yang lain berharap untuk mengejar ketinggalan, mereka harus lebih mengoptimalkan kerja tim mereka. Sementara itu, Ryan, Rowan, dan Titia terbang santai di pinggiran jalan reinkarnasi, tidak bekerja sama sekali. Ryan melihat ke bawah, melihat beberapa iblis lain yang sesekali tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Bagaimana kita akan melakukan ini? Rowan merenung sejenak. Kami punya 3 hari, jadi itu sudah cukup. Titia yang disuruh mengikuti si kembar mau tidak mau bertanya,
3 hari tidak banyak. Mengapa kita menunggu? Roan samar-samar tersenyum menanggapi. Mengapa bekerja ketika ada orang yang bisa melakukan pekerjaan itu untuk kita? Bab 2001. Ada satu hal yang Ryan dan Roan tidak lupakan dari saat sebelumnya mereka berada di pinggiran jalan reinkarnasi. Itulah faktanya mereka tidak bisa menyerang orang lain dengan tujuan menyebabkan kerusakan karena hukum tempat ini. Lagi pula, kultivasi mereka terlalu rendah untuk itu. Namun, mereka bisa bertarung dengan soul guiding power untuk jiwa yang sudah mati, dengan yang lebih kuat mendapatkan jiwanya. Karena kita bisa melakukan itu, mengapa kita tidak tinggal di sini saja di dekat pintu masuk gerbang jalan reinkarnasi dan menunggu iblis lain membawa jiwa kepada kita? Ryan balik bertanya pada Titia. Titia terkejut ketika mendengar itu. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan si kembar. Mencuri jiwa mati yang dibawa peserta lain. Itu tidak mungkin. Jiwa yang mereka bawa ke sini untuk dilepaskan terkunci di dalam gelang mereka. Bahkan jika kekuatan pemandu jiwamu lebih kuat, kamu tidak bisa memaksa mereka keluar dari gelang mereka. Ryan mengangguk setuju. Ya, itu tidak mungkin. Titia tidak tahu harus berkata apa lagi. Lalu, apa yang kamu coba lakukan? Ryan tersenyum menanggapi sebelum berkata, tunggu saja di sini dan lihat. Sebaiknya kita duduk dan berkultivasi sedikit. Butuh beberapa waktu sebelum orang pertama muncul untuk menyerahkan jiwanya. Oh, benar. Titia, ayo lebih dekat dengan Doan dan aku. Kami membutuhkan bantuan elemen cahaya klan iblis ringanmu. Titia masih tidak menyukai si kembar, meski dia tidak tahu mereka kembar, hanya bersaudara. Bagaimanapun, dia selalu menjaga jarak dari keduanya. Mengapa? Ryan kemudian mengeluarkan medali putih dengan beberapa tulisan di atasnya saat dia duduk di sebelah Roan. Kirim elemen cahayamu ke dalam benda ini. Tapi, kamu harus menyentuhnya. Titia menyipitkan matanya sambil menatap Ryan dan Roan yang duduk di sebelah batas antara gerbang jalan reinkarnasi dan area sekitarnya. Mungkinkah mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam? Jika ada iblis yang melewati titik itu, mereka tidak akan bisa kembali. Jiwa mereka akan diekstraksi secara paksa dan diubah menjadi energi jiwa, kemudian menjadi jiwa baru. Ryan dan Roan melihat hal itu terjadi saat mereka dikirim ke jalan reinkarnasi. Sistem, jelas, adalah yang mencegah pertobatan itu terjadi dan memelihara ingatan dan jiwa mereka. Berhentilah membuang waktu dan mendekatlah. Jika kami ingin melakukan sesuatu padamu, kami tidak perlu menunggu sampai sekarang. Namun, Roan sedang tidak ingin menunggu keputusan Titia. Titia mengertakkan gigi dan melakukan apa yang diminta Ryan. Pada akhirnya, dia diperintahkan oleh Rui untuk membantu si kembar sebanyak yang dia bisa karena Rui tahu kemampuan mereka. Untuk klan iblis ringan secara keseluruhan, tidak ada yang lebih penting daripada memenangkan kontes terakhir ini dan memperoleh relik dunia bawah selama 1000 tahun ke depan. Terutama karena perang akan terjadi selama waktu itu. Kembali ke kota, Iblis Tinggi dan Penatua mengawasi peserta mereka serta yang lainnya. Secara alami, kontes ini tidak hanya digunakan untuk relik dunia bawah. Banyak hal lain untuk kekuatan yang lebih rendah dapat diputuskan dengan itu, jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tak perlu dikatakan bahwa peserta Iblis Penatua adalah orang-orang yang paling banyak mendapat perhatian. Meski begitu, tidak ada satu detik pun di mana orang-orang ini tidak memperhatikan mereka. Saat Ryan mengeluarkan medali itu, banyak setan yang menonton pertunjukan itu menyadarinya. Mereka juga mendengar bagaimana Ryan, atau Gean, membutuhkan bantuan elemen cahaya Titia. Itu membuat banyak dari mereka memandang Rui, yang memasang ekspresi tegas. Rui yang malang merasa dirugikan pada saat itu. Bahkan dia tidak tahu tentang apa medali itu. Bukan berarti dia akan menunjukkannya di wajahnya, tentu saja. Titia dengan hati-hati menyentuh medali itu dan memperhatikan bahwa tidak ada yang terjadi. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatannya sebagai iblis cahaya untuk mengumpulkan elemen cahaya kecil yang tersedia di lingkungan. Dengan itu, elemen cahaya dengan cepat memasuki medali, membuatnya bersinar dengan cahaya putih sesaat. Detik berikutnya, cahaya di sekitar mereka bertiga membelok, menyebabkan kelompok itu benar-benar menghilang dari pandangan biasa. Banyak mata melihatnya dengan heran. Jika mereka tidak memiliki formasi untuk melacak setiap peserta, bahkan Iblis Tinggi dan Penatua akan mengatakan bahwa kelompok si kembar telah menghilang. Tentu saja,
Mereka tahu mereka masih di sana berkat formasi, tetapi tidak ada iblis lain di pinggiran jalan reinkarnasi yang dapat mengetahuinya. Mau tak mau Mephisto bertanya pada Rui saat itu. Apa yang iblismu rencanakan? Rui tersenyum pahit sebagai jawaban. Dia tahu bahwa semua orang mengira itu adalah rencana yang dia buat. Sayang sekali dia tidak tahu apa yang si kembar rencanakan. Tunggu dan lihat saja. Titia sama terkejutnya di sana. Dia tahu bahwa dia berada di dalam semacam keterampilan yang membuatnya tidak terlihat oleh mata telanjang. Medali ini, dari mana kamu mendapatkan benda seperti itu? Ryan tertawa menanggapi. Hahaha, itu cukup mahal, jika aku mengatakannya sendiri. Berbohong. Ryan tidak membayar 1 sen pun untuk benda itu. Nyatanya, medali itu sama sekali tidak berguna. Prasasti di atasnya tidak berguna sama sekali. Ryan pada dasarnya menggunakannya sebagai alasan untuk mengaktifkan skill tekuk light dan divine sense miliknya. Lagi pula, dia seharusnya menjadi iblis normal. Bagaimana dia bisa menggunakan elemen cahaya? Dengan begitu, dia bisa berpura-pura bahwa yang menggunakan elemen cahaya adalah Titia, bukan dia. Divine Sense sudah sangat terbatas di dunia bawah. Dengan skill tekuk Divine Sense, serta skill tekuk cahaya, kelompok Ryan benar-benar tidak terlihat oleh peserta lain. Satu-satunya cara seseorang dapat menemukan mereka adalah jika mereka cukup dekat untuk menembus penghalang keterampilan tekuk Divine Sense. Secara alami, si kembar memastikan itu tidak akan terjadi. Sekitar 1 jam kemudian, peserta pertama muncul di dekat gerbang jalan reinkarnasi. Itu adalah Kasu dari klan Dosa. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku Chapter 2002 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 4 Mei tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A+ Light Mode, of perbaikan kata. Bab 2002. Kasu tidak khawatir tentang apapun di sana. Lagi pula, tidak ada perkelahian yang bisa meletus karena hukum. Tidak pada tingkat kultivasinya, setidaknya. Sekarang dia berada di depan pintu masuk jalan reinkarnasi, yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan jiwa yang dia tangkap, dan mereka akan memasuki jalan reinkarnasi dengan sendirinya. Namun, semua orang di aula pertemuan memperhatikan dengan ama adegan yang terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bisa memperingatkan Kasu bahwa si kembar ada di sana bahkan jika mereka mau. Tentu saja, itu bukan karena mereka tidak bisa, tapi itu adalah bagian dari persetujuan iblis penatua. Setiap penatua iblis mengawasi setiap peserta untuk mencegah mereka dibantu oleh penatua mereka di luar. Bagaimanapun, mereka ingin melihat apa yang direncanakan si kembar dan Titia. Kasu mengangkat gelangnya, yang berisi jiwa-jiwa yang sudah mati, sebelum menggunakan energi surgawinya untuk melepaskan mereka. Segera, permata di gelangnya menyala, dan banyak jiwa mulai melarikan diri tanpa henti. Kasu tidak perlu melakukan apapun. Saat mereka merasakan kehadiran gerbang jalan reinkarnasi, mereka semua bergegas ke sana. Hanya saja mereka masih agak jauh karena tidak ada yang bisa terlalu dekat jika mereka masih hidup. Melihat jiwa menghilang di kejauhan, Kasu juga memperhatikan jumlah jiwa yang dia bimbing meningkat. Akhirnya, jiwa terakhir meninggalkan gelangnya, menjadikan skor panduan jiwanya menjadi 137. Dengan itu, dia tersenyum tipis dan segera terbang. Kedua temannya sudah berada di tempat lain, mencari tempat lain dengan konsentrasi jiwa mati yang tinggi untuk ditangkap. Namun, sedikit yang Kasu tahu bahwa jiwa tidak bergerak bahkan 1/10 jalan menuju jalan reinkarnasi ketika mereka tiba-tiba berhenti dan mulai berjuang. Elder dan High Devils melihatnya dengan mata terbuka lebar. Mengapa mereka berhenti? Gerbang ke jalan reinkarnasi seharusnya menarik mereka semua. Tapi bukan itu yang terjadi. Lihat, mereka mengubah arah. Benar saja, jiwa-jiwa yang dibawa Kasu ke sana mengabaikan gerbang jalan reinkarnasi dan bergegas ke arah kelompok si kembar. Di dalam area tekukan cahaya dan rasa surgawi, Ryan dan Rowan menggunakan kekuatan pemandu jiwa mereka dan menggabungkannya bersama. Mustahil. Yang pertama menyadarinya adalah Eisyeta. Lagi pula, itulah yang dilakukan kelompoknya. Mereka bergabung dengan kekuatan pemandu jiwa mereka untuk menciptakan yang lebih kuat. Klan Flata miliknya seharusnya menjadi satu-satunya yang mengetahui metode itu. Tidak hanya itu adalah pertama kalinya mereka mencobanya, jadi bagaimana si kembar juga mengetahuinya. Mulut Rui berkedut sedikit,
tidak menyangka si kembar bisa melakukan itu. Namun demikian, yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa si kembar dapat menghasilkan kekuatan penuntun jiwa yang lebih kuat daripada kekuatan yang diciptakan oleh pintu masuk jalan reinkarnasi. Tidak, bukan karena mereka dapat menghasilkan kekuatan penuntun jiwa yang lebih kuat. Bahkan penatua iblis tidak akan mampu melakukannya. Sebaliknya, mereka lebih dekat dengan jiwa mati yang dilepaskan Kasu. Karena mereka jauh lebih dekat, jiwa-jiwa yang mati masih menganggap kekuatan penuntun jiwa mereka lebih kuat. Namun, mereka sangat dekat dengan pintu masuk jalan reinkarnasi, tapi mereka masih bisa menghasilkan kekuatan penuntun jiwa yang cukup kuat untuk mengelabui jiwa yang dilepaskan di sana. Jika saya tidak mengetahui tingkat kultivasi mereka, saya tidak akan mempercayainya. Secara alami, karena Rui memperhatikan itu, begitu pula penatua dan iblis tinggi lainnya. Mereka semua melihat ke arah Rui, bertanya-tanya di mana dia menemukan kedua iblis itu. Rui, di sisi lain, memperhatikan mata mereka dan tersenyum cerah pada mereka. Apakah kamu menyukainya? Saya harus menghabiskan banyak uang untuk membawa mereka ke level ini, jadi saya senang itu terbayar sekarang. Secara alami, itu adalah kebohongan yang lengkap. Dia bahkan tidak menghabiskan satu batu suci pun untuk si kembar. Padahal, dia tidak akan memberitahu mereka itu. Kembali ke sisi si kembar, jiwa yang dilepaskan Kasu dengan cepat memasuki gelang roan. Hanya jumlah jiwa tertinggi yang valid, jadi Rean tidak perlu membaginya dengan roan. Segera, gelang roan dengan cepat dipenuhi jiwa, menerangi permata di sekitarnya. Setelah itu, roan mengaktifkan gelangnya dan melepaskan semua jiwa kembali. Melihat bahwa kekuatan penuntun jiwa si kembar telah menghilang, jiwa-jiwa itu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk jalan reinkarnasi dan menghilang di kejauhan. Roan kemudian melihat gelangnya dan melihat hitungan naik menjadi 103. Pada akhirnya, kekuatan penuntun jiwa si kembar memiliki batas, 34 jiwa yang dibebaskan masih memutuskan untuk pergi ke jalan reinkarnasi alih-alih terbang ke sisi si kembar. Bukan berarti itu masalah, tentu saja. Akan ada lebih banyak dari mereka yang datang dalam 3 hari ke depan. Sayang sekali kita tidak bisa mengulangi proses ini begitu saja, Rean hanya bisa menghela nafas. Roan mengangguk setuju. Gelang itu dapat mengingat jiwa mana yang pernah ada di dalam sebelumnya. Itu masuk akal karena setiap jiwa, bahkan jika mati, berbeda. Tidak ada jiwa yang identik di semesta ini. Itu mencegah salah satu peserta, serta setan normal, dari melanggar aturan. Hanya saja mungkin tidak ada yang mengharapkan kami untuk membimbing kembali jiwa-jiwa yang dilepaskan di area ini, jadi setidaknya kami bisa melakukannya sekali untuk setiap peserta. Titia masih kaget, terutama bagaimana saudara-saudara di depannya berbicara seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang mengesankan. Hanya siapa kalian berdua? Bagaimana Anda melakukannya? Dia jelas menggunakan Divine Sense untuk berbicara untuk memastikan orang lain tidak bisa mendengar. Rean balas tersenyum sebagai jawaban. Oh, itu rahasia. Ekspresi Titia menjadi gelap sebagai tanggapan. Dia jelas tidak menyukai jawaban itu. Roan, di sisi lain, memberinya petunjuk. Seberapa baik Anda mengenal jiwa-jiwa yang mati? Titia tercengang sejenak. Mereka adalah jiwa dari mereka yang meninggal di seluruh alam semesta, itu saja. Roan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Jika kamu tidak mencoba memahami jiwa orang mati, kamu tidak akan pernah bisa melakukan apa yang kami lakukan. Berpikir tentang itu. Mata Rean menyala saat dia melihat ke arah lain. Hei, mangsa lain baru saja tiba. Bab 2003. Sementara Titia memikirkan kata-kata Roan, seorang pendatang baru mendekat dari sisi lain. Timboa yang datang kali ini bersama teman-temannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kelompoknya adalah satu-satunya selain si kembar yang dapat menggabungkan kekuatan pemandu jiwa mereka untuk efek yang lebih kuat. Dengan demikian, gelang Timboa memiliki lebih banyak jiwa mati, yang dengan cepat dia lepaskan di dekat pintu masuk jalan reinkarnasi. Melihat jiwa-jiwa itu menjauh, Timboa memperhatikan bahwa jumlah jiwanya yang terkumpul naik 216 dalam sekali jalan. Dia dan teman-temannya tersenyum cerah dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Mereka bisa merasakan peluang besar untuk memenangkan kontes kelima, jadi mereka harus cepat. Itulah alasan utama tidak ada orang lain selain para tetua di aula pertemuan yang memperhatikan si kembar.
Itu karena gelang dari mereka yang si kembar dapatkan jiwanya masih akan menghitung jiwa yang dilepaskan di sana. Bagi mereka, tidak ada yang salah sama sekali. Semua orang tahu bahwa begitu Anda melepaskan jiwa di tempat ini, jiwa hanya bisa pergi ke jalan reinkarnasi. Ya, tidak juga. Ryan dan Roan sekali lagi menggunakan kekuatan pemandu jiwa mereka bersama-sama, yang melampaui iblis lain manapun dalam kompetisi, menyebabkan 178 jiwa mati dari 216 itu mengubah arah. Mereka semua memasuki gelang Roan sebelum Roan melepaskannya kembali. Berkat itu, jumlah gelangnya juga meningkat. Tak perlu dikatakan bahwa Roan memiliki jumlah tertinggi sekarang dengan selisih yang sangat besar. Kembali ke aula pertemuan, semua orang hanya bisa berpura-pura tidak bisa melihat ekspresi bahagia Rui. Dia memastikan untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana mereka kalah, meskipun dia tidak menyangka akan semudah itu. Aturan hanya mengatakan bahwa skor tertinggi di gelang akan dihitung. Tidak ada gunanya menggunakan jiwa iblis lain. Pertama-tama, pertempuran yang membimbing jiwa terjadi sesekali, jadi apa yang dilakukan si kembar tidak jauh berbeda untuk memulai. Mephisto jelas memiliki ekspresi terburuk. Itu karena tidak masalah seberapa baik Glanvi bisa membimbing jiwa ke jalan reinkarnasi. Begitu dia tiba untuk melepaskan mereka, si kembar akan menangkap sebagian besar jiwa itu, dan Glanvi tidak akan melihat apa-apa. Tetap saja, tidak ada dari mereka yang mau menyerah begitu saja. Mereka terus mengawasi, berharap si kembar mungkin menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak akan mampu bertahan lama. Namun, setelah seharian menggunakan kembali jiwa peserta lain yang sudah mati tanpa mereka sadari, si kembar tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jika ada, mereka menggunakan setiap waktu luang yang mereka miliki untuk berkultivasi. Jelas sekali mereka bersenang-senang di luar sana. Cukup. Akhirnya, iblis tua pertama kehilangan kesabarannya. Itu adalah Aisheta dari klan Flata. Tinggal di sini selama 3 hari penuh sama sekali tidak ada artinya. Orang-orang aneh dari klan iblis ringan itu telah mencetak lebih dari cukup poin, sampai-sampai anggota klan kita tidak akan dapat mencapainya dalam 2 hari ke depan. Moloch memandang Fizz melalui formasi. Dalam kasusnya, itu tidak terlalu buruk. Itu karena, setelah seharian penuh, Fizz tidak berada di dekat Timboa, yang berada di urutan kedua. Apalagi si kembar. Terlepas dari apa yang dilakukan si kembar untuk memenangkan kontes, faktanya Fizz tidak akan memenangkan hal ini. Saya setuju. Saya lebih suka kembali ke alam dewa untuk mengawasi ras lain di sana. Rui jelas tidak punya keluhan sama sekali. Terserah. Jika semua orang setuju denganmu, maka aku tidak keberatan menyebutnya di sini. Tentu saja, itu berarti klan iblis ringanku telah memperoleh 2 kemenangan. Relik dunia bawah akan berada di tangan klan iblis ringanku selama 1000 tahun berikutnya, bertahun-tahun. Mephisto memegang relik itu di tangannya sambil tetap memasang ekspresi termenung. Dia jelas tidak ingin kehilangan relik pada saat seperti ini. Tapi sekali lagi, relik dunia bawah tidak bisa meninggalkan dunia bawah. Akan sia-sia untuk apapun yang terjadi di alam dewa. Klannya juga mendapat banyak manfaat darinya sekarang. Yang lebih dia minati saat ini adalah si kembar itu sendiri. Atau, untuk lebih spesifiknya, hubungan si kembar dengan relik dunia bawah. Hanya dia yang tahu bahwa si kembar dan relik itu beresonansi entah bagaimana, dan dia benar-benar ingin mengerti mengapa. Li Gren, pemimpin klan iblis tinggi, mengangkat tangannya untuk meminta izin berbicara. Dengan iblis penatua di sana, iblis tinggi harus bersikap hormat. Klan iblis tinggi kami menggunakan kontes untuk memutuskan hal-hal lain juga. Apakah boleh jika kami melanjutkan kontes selama 3 hari penuh? Mavis mengangguk padanya. Kalian dapat terus melakukan apapun yang kalian inginkan. Aku akan memanggil kembali kelompok Dois dan pergi sendiri. Mereka tidak akan dapat melampaui kedua iblis itu lagi, bahkan jika mereka tidak menangkap satu pun jiwa ekstra. Iblis tinggi menghela nafas lega saat mereka fokus kembali pada formasi. Bagi mereka, apapun yang terjadi dengan relik dunia bawah bukanlah urusan mereka. Rui kemudian menatap Mephisto. Lagi pula, itu adalah iblis penatua dengan relik dunia bawah. Jadi, bagaimana menurutmu? Maukah kamu menerimanya? Aku bisa menunggu selama 3 hari sampai selesai jika kamu mau. Mephisto merenungkannya sebentar. Aku tidak keberatan mengakui kekalahan. Namun, aku menginginkan kedua iblismu itu. Rui mendengus sebagai tanggapan. Tidak mungkin aku memberikannya padamu.
Dengan bakat mereka, mereka adalah masa depan klan iblis ringanku. Eisyeta mau tidak mau ikut campur. Mereka bagus, tapi aku tidak akan menerima kontes ini lagi jika mereka ada di sini. Kecuali kita mengubah peraturan. Tidak, bahkan jika mereka tidak menggunakan kembali jiwa peserta kita, kekuatan pemandu jiwa mereka sendiri pasti akan memberi mereka kemenangan bagaimanapun. Rui tampaknya tidak terlalu khawatir. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengambil bagian dalam ini lagi. Kontes berikutnya akan dimulai 200 tahun dari sekarang. Saat itu, mereka sudah melampaui Void Tempering Realm. Mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memulai. Kalau begitu aku baik-baik saja dengan apapun. Eisyeta lega mendengarnya. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2004, Mephisto mau tidak mau bertanya. Di mana kamu menemukan mereka berdua? Menemukan. Rui tidak jatuh untuk itu. Sudah kubilang aku telah berinvestasi banyak pada mereka. Tidak ada yang namanya aku menemukan siapapun di sini. Itu bukan kebohongan total. Untuk lebih spesifik, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa si kembar jatuh di pangkuannya karena kebetulan belaka. Mephisto terus merenungkan masalah tersebut dan akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, melanjutkan omong kosong ini hanya akan membuang waktu semua orang. Iblis tinggi dapat melanjutkan kompetisi sesuai keinginan mereka. Aku akan menelepon Glanvi kembali. Rui, mari kita transfer. Rui memandang iblis penatua lainnya dan melihat bahwa mereka juga setuju dengan itu. Ya, mereka harus melakukannya. Bagaimanapun, kontes ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi jika mereka mulai menolak hasil. Di masa lalu, tidak ada kekurangan keadaan aneh yang memberikan kemenangan kepada beberapa klan tertentu dalam kontes tertentu, dan ini hanyalah salah satu dari itu. Rui mendekati Mephisto dan mengulurkan tangannya. Sebagai gantinya, Mephisto melakukan hal yang sama sambil memegang relik dunia bawah. Kedua iblis penatua kemudian tampaknya menciptakan semacam hubungan antara mereka dan relik dunia bawah. Setelah itu, cahaya keemasan relik dunia bawah mulai mengintensifkan, menyelimuti Rui. Pada saat yang sama, beberapa titik cahaya keemasan keluar dari tubuh Mephisto, memasuki relik tersebut. Setan penatua lainnya melihat itu dengan kecemburuan yang jelas di mata mereka. Beberapa dari mereka memiliki kesempatan untuk menyimpan relik dunia bawah di masa lalu, jadi mereka tahu betapa bagusnya itu. Akhirnya, cahaya keemasan relik dunia bawah kembali normal saat relik itu berada di telapak tangan Rui kali ini. Transfer selesai, dengan Rui sebagai pemilik barunya. Aku bisa merasakan hubungannya dengan inti iblisku. Pantas saja semua orang ingin menjadi pemegangnya, meski hanya untuk 1000 tahun. Aku merasa bisa mengalahkan siapapun di levelku sekarang. Mephisto mengangguk sebagai jawaban. Relik dunia bawah menarik hukum dunia bawah untuk meningkatkan kekuatan pemegangnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh benda lain. Yah, setidaknya tidak ada benda lain di dunia bawah ini. Meski demikian, Mephisto memperingatkan Rui. Jangan lupa, kamu mungkin menjadi sulit untuk dihadapi, tapi itu tidak berarti kamu bisa melawan semua iblis penatua lainnya sendiri. Lebih baik kamu tidak menerima gagasan untuk melanggar peraturan. Rui jelas tahu itu. Semua orang yang mencobanya sekarang sudah pergi. Bahkan jiwa mereka tidak tersisa. Belum lagi klan mereka hancur dalam proses itu juga. Asal tahu saja, aku masih menghargai nyawaku dan klanku lebih dari hal ini. Tentu saja, saya akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan klan saya selama 1000 tahun ke depan. Belum lagi saya juga akan berpartisipasi dalam 5 kontes berikutnya untuk melihat apakah saya dapat mempertahankannya selama 1000 tahun lagi. Mephisto mengangkat bahu setelah itu. Saya melakukan hal yang sama, dan begitu juga semua orang yang memegangnya sebelumnya. Beberapa berhasil, tetapi sebagian besar tidak. Saya gagal kali ini, itu saja. Saya pasti akan mencoba lagi selama 5 kontes berikutnya. Eisyeta, Mavis, dan iblis penatua lainnya setuju dengan Mephisto. Mereka akan melakukan hal yang persis sama. Kembali ke pinggiran jalan reinkarnasi, para peserta didekati oleh iblis lain dari klan mereka, yang memberitahu mereka bahwa kompetisi telah berakhir. Kebanyakan dari mereka terkejut, tidak mengerti mengapa itu berakhir hanya dalam 1 hari. Bagaimanapun, itu seharusnya 3.
Lebih sulit lagi untuk percaya bahwa itu karena pemenangnya sudah diputuskan. Tentu saja, kelompok si kembar adalah satu-satunya pengecualian. Bawahan Rui memberitahu mereka bahwa Roan telah memenangkan kompetisi. Itu jelas karena mereka akan menggunakan kembali sebagian besar jiwa yang dibawa untuk dilepaskan. Lagi pula, akan aneh jika mereka tidak melakukannya. Yah, setidaknya mereka mengakhirinya lebih awal. Si kembar dengan cepat kembali bersama semua orang. Karena mereka telah menang, Rui akhirnya mengizinkan mereka memasuki rawa tanpa kembali. Sementara mereka melakukan itu, Mephisto melakukan percakapan Divine Sense dengan Rui. Untuk lebih spesifik, dia memutuskan untuk berbicara tentang resonansi yang dia rasakan antara relik dan saudara-saudara. Bukan itu yang dia inginkan. Sebaliknya, Rui akan langsung menyadarinya begitu dia membawa relik itu ke depan si kembar, jadi menyembunyikan informasi ini tidak akan berguna. Dia tidak tahu apakah Rui sudah mengetahuinya, tetapi dia harus mencobanya. Rui kembali menatap Mephisto dengan keterkejutan di matanya. Apa maksudmu resonansi? Andalah yang menggunakannya untuk menyerang mereka. Mephisto menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Tentu, aku bertindak terlalu jauh dalam menyimpan relik dunia bawah, tapi aku membayarmu untuk serangan itu. Namun, hal yang Anda lihat sebelumnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Peninggalan itu benar-benar beresonansi dengan kedua iblismu itu. Hanya saya yang bisa merasakannya karena saya adalah pemegangnya saat itu. Sekarang setelah Anda menjadi pemegang baru, Anda pasti bisa merasakannya juga. Saya akan bertanya sekali lagi, di mana Anda menemukan keduanya? Rui merenung sedikit, tidak tahu apakah Mephisto mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tunggu mereka kembali. Jika resonansi yang Anda ceritakan ini benar-benar terjadi, maka kita bisa membicarakannya lebih banyak lagi. Mephisto puas bahwa Rui setidaknya mempertimbangkan opsi itu, terutama setelah dia menyerang peserta Rui saat itu. Bagus. Mari kita diam tentang hal itu untuk saat ini. Kita mungkin merencanakan sesuatu di sini. Rui mengangguk dan menunggu bersama iblis penatua lainnya untuk peserta mereka kembali. Akhirnya, pintu ruang pertemuan terbuka saat para peserta masuk. Secara alami, si kembar dan Titia juga ada di sana. Bab 2005. Dengan semua orang di sana, iblis penatua akhirnya mengumumkan hasilnya. Klan iblis ringan telah memenangkan kontes. Glanvi, Timboa, dan peserta lainnya masih bingung, sehingga harus bertanya. Bagaimana mungkin? Hanya 1 hari telah berlalu sejauh ini. Kita tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Ini konyol. Sebagai tanggapan, mereka semua menerima Divine Sense Messages dari klan mereka, menunjukkan semua yang terjadi selama hari pertama kompetisi. Pada akhirnya, mereka semua memandang Ryan dan Rowan, merasa keduanya telah selingkuh. Tapi sekali lagi, itu bohong jika mereka mengatakan mereka tidak akan melakukan hal yang sama jika mereka memiliki kekuatan untuk itu. Kekuatan penuntun jiwa si kembar terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak tetap tinggal di pintu masuk ke jalan reinkarnasi dan menggunakan kembali jiwa-jiwa yang mati, kemungkinan besar mereka masih akan menang. Bagaimanapun, iblis penatua telah menerima hasilnya. Belum lagi Rui menjamin si kembar tidak akan kembali untuk kompetisi berikutnya. Bagaimanapun, para ahli Void Tempering Realm dapat hidup hingga 9.000 tahun, jadi jika mereka berhenti berkultivasi sama sekali, mereka setidaknya dapat hadir untuk 8 tahun berikutnya. Namun, Rui dan Mephisto tidak terlalu fokus pada hal itu. Mephisto telah memberikan relik dunia bawah kepada Rui, jadi yang tersisa sekarang adalah Rui memastikan kecurigaannya terhadap kedua bersaudara itu. Gean dan Doan ada di sini, keluarkan relik dan periksa sendiri. Dengan itu, Rui mengangguk dan menarik relik dunia bawah dari alam dimensi sakunya sendiri. Jika Mephisto benar, seharusnya si kembar mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Yang terpenting, dia harus bisa merasakan resonansi antara si kembar dan relik yang dibicarakan Mephisto. Namun, jadi tetua Rui sudah menerima relik dunia bawah, iya. Ryan tiba-tiba bertanya pada Rui dengan senyum di wajahnya. Rowan, di sisi lain, baru saja mengirimi Rui pesan Divine Sene. Kami menepati bagian kesepakatan kami, jadi kami ingin memasuki rawa tanpa pengembalian. Rui menatap si kembar, yang sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Apalagi, relik dunia bawah sepertinya tidak bereaksi terhadap kehadiran si kembar.
Apapun yang terjadi sebelumnya pasti tidak terjadi sekarang. Rui kemudian menatap Mephisto dengan ekspresi gelap. Jadi benar-benar kamu yang menyerang mereka dengan kekuatan relik, ya. Secara alami, Mephisto terkejut dengan itu. Meskipun dia menyerahkan relik ke Rui, sisa-sisa koneksi yang dia miliki masih ada. Meskipun hubungan ini akan hilang setelah beberapa hari, itu cukup untuk mengatakan bahwa relik itu sama sekali tidak bereaksi terhadap kehadiran si kembar. Itu hanya membuatnya terlihat seperti peristiwa sebelumnya yang disebabkan olehnya. Tidak, itu tidak benar. Mereka pasti telah melakukan sesuatu saat berada di pinggiran jalan reinkarnasi. Apakah begitu? Rui bertanya balik, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Mephisto. Kedengarannya sangat nyaman, bukan begitu? Mephisto bersikeras. Pikirkan tentang itu. Saya tidak punya alasan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang resonansi. Namun demikian, saya rela melakukannya untuk mencari tahu mengapa ada hubungan antara relik dan kedua orang itu. Relik sudah ada di tanganmu, kan? Rui mengangkat bahu. Mungkin itu hanya kamu yang mencoba memastikan aku tidak akan membawa kedua saudara ini ke kontes pemandu jiwa lagi. Apapun, karena saya tidak dapat memverifikasi kata-kata Anda, saya akan mengakhiri masalah ini di sini. Anda sebaiknya tidak mencoba menyentuh murid klan saya lagi. Saya cukup yakin tidak ada yang akan mengeluh jika saya menggunakan kekuatan relik untuk menghajar Anda jika Anda mencoba menarik sesuatu seperti itu lagi. Tidak mengherankan, Mephisto marah di dalam. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Paling tidak, tidak dengan kehadiran semua iblis penatua. Bahkan jika Rui memiliki relik, itu adalah pertama kalinya dia mempertahankan kepemilikannya. Mephisto cukup yakin bahwa dia bisa menangani Rui jika dia bertindak cepat. Tapi sekali lagi, itu hanya akan menyebabkan iblis penatua lainnya berbalik melawannya. Pada saat yang sama, Ryan dan Rowan sedang memeriksa barang-barang dengan Sister Orb. Bagaimana, Sister Orb? Apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir. Setelah masalah sistem sebelumnya, sistem membuat penyumbatan yang mengisolasi bagian kosong dari sistem yang menyebabkan kesalahan. Artinya, relik dunia bawah benar-benar bagian dari sistem permata jiwa, kan? Celis bertanya dari dalam alam dimensi. Saudari Orb setuju. Benar, bahkan saya tidak mengetahuinya sebelum kesalahan. Tapi sekarang kita tahu sistemnya belum lengkap. Jiwa permata masih tidur, jadi aku juga tidak bisa menanyakannya. Yang bisa dilakukan sistem untuk saat ini hanyalah memisahkan area yang kurang dari sistem itu sendiri. Itu cukup menegaskannya, kata Luan, yang jelas juga ada di sana. Ayah, Paman, relik dunia bawah itu pasti salah satu dari 14 fragmen Yayasan Alam Semesta. Sister Orb sendiri kemungkinan besar adalah salah satunya. Ryan, Rowan, Celis, dan Kentaki mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berniat untuk mencoba mendapatkannya dari Rui. Relik dunia bawah secara harfiah adalah harta karun dunia bawah yang paling diinginkan. Belum lagi semua penatua iblis dapat mengetahui di mana itu setiap saat. Tanpa rencana yang tepat atau kekuatan yang diperlukan untuk menjalankan rencana mereka, mengambilnya dari Rui tidak mungkin dilakukan. Pertama-tama, pada saat mereka menjadi cukup kuat untuk memperebutkan itu, Rui mungkin tidak akan menjadi pemegangnya lagi. Rowan memutuskan untuk mengubah fokus mereka. Mari kita berhenti di situ. Kami sekarang tahu lokasi 12 dari 14 fragmen. Itu cukup untuk saat ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melihat apakah Rui akan membawa kita ke rawa tanpa jalan kembali atau tidak. Setan penatua tidak tinggal di aula pertemuan lebih lama lagi. Lagi pula, sejak kontes selesai, tidak ada dari mereka yang ingin berada di sana lagi. Hanya iblis tinggi yang tetap tinggal karena mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk diputuskan menggunakan kontes. Secara alami, Rui juga membawa anggota klannya dan pergi, langsung menuju kembali ke klan iblis ringan. Bab 2006. Ketika Rui kembali ke tanah klan dengan anggota klannya, dia tidak bisa tidak melirik si kembar. Tentu, dia yakin apa yang terjadi di aula pertemuan adalah sesuatu yang dilakukan Mephisto. Namun, dia akan berbohong jika mengatakan kata-kata Mephisto tidak mengganggunya. Lagi pula, saudara-saudara itu telah menjadi misteri baginya sejak pertama kali muncul. Satu-satunya hal yang membuatnya santai adalah kenyataan bahwa dia tahu keseluruhan cerita tentang bagaimana mereka berakhir di klannya. Perjalanan tidak berlangsung lama dengan kultivasi Rui.
Sebelum mereka menyadarinya, ruang terbuka sekali lagi, dan Rui membawa semua orang ke klan Iblis Cahaya. Di sana, semua tetua sedang menunggu di aula dengan ekspresi gembira. Mereka telah menerima jimat transmisi pikiran dengan hasilnya, dan mereka semua ingin melihat relik dunia bawah yang akan bersama klan selama 1000 tahun ke depan, mungkin lebih jika mereka memenangkan sebagian besar kontes lagi. Rui, Tuan Klan, selamat. Titia, kamu hebat. Kekuatan klan iblis ringan kita akan meningkat. Rui mengangguk pada semua orang saat dia berjalan melewati aula bersama kelompok si kembar. Akhirnya, dia duduk sekali lagi di kursi ketua klan sebelum mengeluarkan relik dunia bawah untuk dilihat semua orang. Segera, setiap orang yang merupakan bagian dari klan iblis cahaya merasakan hubungan dengan item tersebut. Bagi mereka, hal itu seolah-olah mendukung keberadaan mereka secara langsung. Dengan ini, saya ingin semua orang di klan iblis cahaya untuk fokus pada kultivasi dan pelatihan selama 1000 tahun ke depan. Bantuan yang diberikannya untuk kemajuan kultivasi seseorang sangat luar biasa, dan Anda tahu itu dari kekuatan klan Mephisto, kata Rui. Jujur saja, peluang memenangkan sebagian besar kontes selama 1000 tahun ke depan sangat rendah. Jadi, jangan biarkan kesempatan ini jatuh di bawah genggamanmu. Pada dasarnya aku satu-satunya di sini yang tidak bisa melakukan hal yang sama, karena aku sudah berada di puncak kerajaan. Namun demikian, itu juga akan berfungsi sebagai item yang bagus untuk membantu melindungi klan. Mendengar kata-kata itu, semua orang bersorak kegirangan hingga akhirnya ada yang menoleh ke arah Titia dan si kembar. Klan Master, mereka melakukan layanan besar untuk Light Devil klan kami. Mereka harus diberi penghargaan. Titia merasa agak tidak pantas menerima semua pujian itu. Selain menggunakan elemen cahayanya pada item yang dipegang Ryan, pada dasarnya dia tidak melakukan apapun selama kontes. Namun, Ryan menyadarinya. Kamu adalah iblis, jadi ambillah semua yang kamu bisa selagi bisa. Saya tidak tahu apakah Anda merasa beruntung pernah bersama kami di sana atau tidak. Bagaimanapun, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Jangan buang kesempatan itu. Titia menatap Ryan, atau Gean, yang tidak benar-benar menatapnya. Sesaat kemudian, dia menguatkan tekadnya dan mengangguk. Hanya orang bodoh yang akan melewatkan kesempatan ini. Rui, di tengah semua keributan itu, berdiri dari kursinya untuk berbicara. Baiklah, baiklah. Ketiganya akan diberi imbalan yang pantas atas usaha mereka. Rowan sepertinya tidak peduli dengan semua itu. Hanya ada satu hal yang saya dan Gean inginkan, dan Anda tahu apa itu. Sebagai tanggapan, iblis di aula segera terdiam. Lagi pula, mereka ada di sana saat Fagun membawa si kembar bersamanya. Mereka menjelaskan bahwa mereka ingin memasuki rawa tanpa kembali jika mereka memenangkan kontes pemandu jiwa untuk klan iblis ringan. Namun, apakah itu baik-baik saja? Mereka semua melihat melalui pesan Divine Sense Clan Master bagaimana si kembar tampil dalam kompetisi. Mereka berbakat sampai-sampai tidak ada seorang pun di klan yang bisa menandingi mereka di tingkat kultivasi mereka. Untuk membiarkan mereka pergi seperti itu. Tapir, yang mengejutkan, adalah yang pertama meninggikan suaranya. Semua orang tahu betapa Tapir membenci setan normal. Kamu harus tinggal. Jika kamu benar-benar bergabung dengan klan iblis cahaya, kamu juga akan mendapat manfaat dari relik dunia bawah. Lupakan memasuki tempat itu. Kamu hanya akan membuang nyawamu. Losferu menatap Tapir dengan kaget. Bukankah kamu yang paling ingin mereka pergi? Kamu tahu, jika mereka berbakat, itu berarti mereka telah melahap cukup banyak jiwa yang hidup. Tapir menghela nafas sebagai tanggapan. Bahkan jika aku tidak menyukainya, aku tidak dapat menyangkal keuntungan yang bisa mereka bawa ke klan iblis ringan di masa depan. Lebih dari perasaanku, aku akan selalu mempertimbangkan kebutuhan klan terlebih dahulu. Ryan dan Rowan saling memandang tetapi menggelengkan kepala. Terima kasih atas tawarannya, tapi kami sudah membuat pilihan. Rui masih memikirkan apa yang dibicarakan Mephisto. Akhirnya, dia memutuskan untuk menanyakannya langsung di depan semua orang. Apakah kamu memiliki hubungan dengan relik dunia bawah? Pertanyaan seperti itu mengejutkan semua orang. Namun demikian, Rui mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia akan membicarakannya nanti. Ryan menyilangkan tangannya sejenak sementara dia mendiskusikannya dengan Rowan. Jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya pada akhirnya, ya. Rowan mengangguk.
Mephisto kehilangan relik dunia bawah, jadi diharapkan dia akan mencoba sesuatu yang lain. Sepertinya dia memberitahu Rui beberapa hal. Namun, sepertinya Rui tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, atau dia bahkan tidak akan mencoba untuk bertanya. Dia akan langsung menangkap kami dan mengunci kami. Begitulah pentingnya relik dunia bawah untuk alam dunia bawah, tambah Ryan. Dengan itu, Ryan kembali menatap Rui. Itu bukan pertanyaan sebenarnya, kan? Apa maksudmu? Tanya Rui balik. Saya pikir pertanyaannya cukup mudah. Sebagai tanggapan, Ryan menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kamu mempercayai kami atau tidak. Baiklah, mari kita coba. Kami tidak ada hubungannya dengan relik dunia bawah. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya kata-kataku? Sementara semua orang memiliki ekspresi bingung, Rui menyipitkan matanya. Mendengar kata-kata Ryan, dia harus mengakui pertanyaannya tidak berguna. Itu semua tergantung pada apa yang dia yakini saat itu. Rawa tidak bisa kembali, kan? Baiklah. Bab 2007. Benar-benar, Ryan tertegun sejenak. Setelah mendengar pertanyaan Rui tentang hubungan mereka dengan relik dunia bawah, dia pikir Rui akan mencoba menahan mereka sampai dia puas. Itu jauh lebih sederhana dari yang kukira. Mengapa? Rui kembali menatap Ryan. Ryan mengangkat bahunya sebagai jawaban. Yah, relik dunia bawah adalah barang yang sangat penting untuk ras iblis kami, bukan? Jika kamu pikir kami memiliki hubungan dengan itu, maka tidak akan aneh jika kamu membuat kami terkunci atau semacamnya. Tapir, yang mendengarkan semuanya sejauh ini, mau tidak mau mengajukan pertanyaan di benak semua orang. Tuan Klan, apa yang dia bicarakan? Rui berpikir sejenak sambil memandangi para tetua di ruangan itu. Setelah sedikit merenung, dia akhirnya memutuskan untuk memberi tahu mereka. Setelah Mephisto menyerahkan relik dunia bawah kepadaku, dia juga memberitahuku bahwa relik itu telah bereaksi terhadap saudara-saudara ini. Semacam resonansi, menurutnya. Saat itu, aku tidak percaya karena Gean dan Doan telah diserang oleh Mephisto sejak awal. Melihat rasa sakit yang mereka alami, kupikir itu hanya perbuatan Mephisto sekali lagi. Rui kemudian menceritakan sisa ceritanya, memberitahu mereka bagaimana tidak ada yang terjadi saat kedua kali si kembar melihat relik itu. Hanya saja saat itu pemiliknya adalah Rui, bukan Mephisto. Ini, Tapir menyipitkan matanya sejenak. Mereka hanya menderita ketika Mephisto adalah pemiliknya. Sekarang Master Klan memilikinya, tidak ada yang terjadi. Kedengarannya seperti serangan yang dilakukan oleh Mephisto menggunakan relik dunia bawah. Fagun setuju dengannya. Aku juga berpikir begitu. Dia mencoba membunuh anggota kita ketika dia mengetahui kekuatan penuntun jiwa mereka. Kemudian, hal itu terjadi. Rasanya seperti dia mempermainkan kita. Rui mengangguk. Itulah kesimpulan yang saya ambil juga. Tapi sekali lagi, saya tidak melihat apa yang dia dapatkan dari cerita resonansi ini. Rowan memutuskan bahwa lebih baik terburu-buru. Apakah kalian percaya Mephisto atau tidak masalah. Intinya di sini adalah bahwa kita menjunjung tinggi kesepakatan kita. Bisakah kita pergi ke rawa tanpa kembali? Mendengar itu, aula pertemuan menjadi sunyi. Rui mulai menerima beberapa pesan Divine Sense, memintanya untuk mencoba dan menemukan alasan untuk mempertahankan si kembar. Tapi sekali lagi, memaksa mereka untuk bergabung dengan klan iblis cahaya tidak akan menjadi pilihan. Lagi pula, apa yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan dan bakat mereka? Itu sebabnya Rui memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan si kembar. Klan iblis cahaya mereka selalu berbeda dari iblis lainnya. Apakah kamu yakin tidak ingin bergabung dengan klan iblis ringan kami? Kamu benar-benar memiliki banyak keuntungan darinya. Sumber daya kami tidak jauh berbeda dari klan iblis penatua lainnya di dunia bawah, tahu. Dengan itu, dia bertanya sekali lagi. Fagun, yang sudah mengenal si kembar sejak alam dewa, juga bersikeras. Dia benar, Gean, Doan. Kau tahu aku adalah pemimpin klan iblis ringan berikutnya. Aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa kami akan memperlakukanmu dengan sangat baik, bahkan ketika Master Klan mundur demi aku. Kamu bocah, itu masih akan memakan waktu bertahun-tahun. Rui menjadi sedikit marah karena kata-kata Fagun membuatnya merasa tua. Anehnya, Ryan dan Rowan masih menggelengkan kepala. Kami memiliki alasan kami untuk pergi. Namun, itu adalah fakta bahwa klan iblis cahaya memperlakukan kami dengan baik.
Jika suatu hari Anda membutuhkan bantuan kami tidak keberatan datang membantu Anda. Itu yang paling bisa kami lakukan untuk sekarang. Itu tidak bohong. Sampai saat ini, klan Iblis Cahaya melakukan semua yang mereka katakan. Melihat si kembar bersikeras, Rui akhirnya memutuskan untuk pergi bersama mereka. Oke, hanya iblis tetua yang akan bisa membawamu ke dalam penghalang yang mengelilingi rawa tanpa jalan kembali, jadi aku akan membawamu ke sana sendiri. Seperti yang kusebutkan sebelumnya, ada formasi yang menghentikan rawa agar tidak meluas, jadi itu tidak mudah untuk masuk ke dalam. Aku masih berpikir kalian berdua hanya meminta kematian kalian. Tetua lainnya mencoba meyakinkan Rui sekali lagi, tetapi dia hanya mengangkat tangannya. Aku sudah mengambil keputusan. Kami berbeda dari klan iblis lainnya. Sebagai penghubung antara surga dan dunia bawah, klan kami harus tetap setia pada kata-kata kami. Mereka memberi kami relik dunia bawah, jadi aku akan membuat mereka melakukannya, Rawa. Itu saja. Segera setelah itu, Rui menggunakan kekuatan spasialnya untuk menangkap si kembar sekali lagi. Aku tidak ingin membuang waktuku lagi, jadi kita langsung pergi. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Ryan dan Roan tidak bisa meminta lebih. Tentu saja, ayo pergi ke sana. Fagun menghela nafas sebagai tanggapan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih untuk semuanya. Si kembar mengangguk, dan akhirnya, Rui membuka celah di angkasa, menghilang ke dalam bersama si kembar. Para tetua di aula mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Adapun Fagun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk pergi. Namun, saat itulah dia melihat Titia masih ada. Tidak hanya itu, dia tampak sangat merenungkan sesuatu. Apakah semuanya baik-baik saja? Namun, sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Fagun. Tanpa banyak pilihan, Fagun menyentuh bahunya, menarik perhatiannya. Ah! Titia tersentak sesaat. Baru saat itulah dia melihat Fagun di sana. Hanya saja Ryan dan Roan sudah pergi. Kak, di mana saudara-saudara itu? Fagun menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka baru saja pergi dengan Master Klan. Itu terjadi tepat di depan matamu. Apakah kamu tidak melihatnya? Aku, Titia benar-benar tidak. Itu karena semua fokusnya ada di tangannya. Fagun memperhatikan bahwa dia memegang medali di tangannya. Bukankah ini medali yang menyembunyikan grupmu dalam kompetisi? Yang bisa membuatmu tidak terlihat oleh mata dan Divine Sense. Tita mengangguk sebagai jawaban. Ya, Gean memberikannya kepadaku saat kamu sedang berbicara. Dia bilang itu adalah hadiah. Fagun, jelas, menjadi sangat tertarik padanya. Lagi pula, itu bisa menggunakan elemen cahaya mereka, yang mereka kuasai. Bagus, mungkin kita bisa mereproduksinya di sini di klan. Akan sangat berguna selama kompetisi berikutnya untuk memutuskan pemegang relik dunia bawah berikutnya. Titia tersenyum pahit setelah mendengar itu. Tapi kurasa itu tidak akan banyak berguna. Mengapa demikian? Secara alami, Fagun menganggap kata-katanya aneh. Titia kemudian menyerahkan medali tersebut kepada Fagun. Coba masukkan elemen cahayamu ke dalamnya. Fagun mengangguk dan melakukan apa yang diminta Titia. Secara teori, itu harus menghasilkan penyembunyian seperti yang terjadi di kompetisi. Namun, masalahnya, tidak ada yang terjadi sama sekali. Tidak, lebih tepatnya, sesuatu memang terjadi. Medali itu menyala, dan hanya itu. Apa artinya ini? Titia akhirnya memberitahu Fagun apa yang dipikirkannya selama ini. Aku sangat yakin ini adalah medali yang digunakan Ryan dalam kompetisi. Namun, itu tidak memiliki kemampuan menyembunyikan sama sekali. Itu tidak mungkin. Fagun menolak untuk mempercayainya. Aku melihat bagaimana elemen cahaya menciptakan, saat itulah Fagun mengerti apa yang Titia coba katakan. Orang yang menggunakan elemen cahaya bukanlah medalinya. Tita mengangguk. Memang, yang menggunakan kemampuan elemen cahaya itu adalah Gean. Gean dan Doan juga bisa menggunakan elemen cahaya, sama seperti kita, iblis cahaya. Atau begitulah menurutku. Setelah itu, Fagun melihat kembali ke tempat si kembar menghilang bersama Rui. Siapa kamu? Bab 2008. Saat Rui menjelajahi ruang angkasa bersama si kembar, Roan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk mengeluh. Bagaimana jika gadis itu membuka mulutnya? Jangan khawatir. Ryan sepertinya tidak terlalu khawatir.
Dia pasti akan mengerti bahwa elemen cahaya yang digunakan untuk penyembunyian berasal dariku. Namun, dia tidak akan membuat kita kesulitan. Dia mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan apa yang Anda katakan tentang jiwa. Bagaimanapun, itu saja. Rowan meliriknya sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Fakta bahwa Rui menepati janjinya dan membawa mereka ke rawa tanpa kembali sudah menjadi bukti kepercayaan klan iblis ringan. Tiba-tiba, celah lain di ruang terbuka di depan mereka saat mereka melangkah keluar. Si kembar melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Di depan mereka tidak lebih dari sebidang tanah hitam dan gelap yang tak berujung, yang sangat umum di dunia bawah. Di mana rawa itu? Rui samar-samar tersenyum dan terbang ke depan. Saat itulah dia berhenti dan membuat gerakan dengan tangannya. Tepat di depan si kembar, penghalang tak terlihat terbelah, menyebabkan sejumlah besar elemen kegelapan meledak di wajah mereka. Namun, itu bukan hanya elemen kegelapan. Rowan dapat merasakan bahwa sifat pembusukan dari elemen kegelapan jauh lebih kuat. Sampai-sampai bahkan beberapa iblis yang lebih lemah tidak akan mampu menolaknya. Tentu saja, Rowan adalah lambang elemen kegelapan, dan Ryan dapat menggunakannya, jadi itu tidak memengaruhi mereka. Rui melompat ke dalam celah, yang menutup di belakangnya beberapa detik kemudian. Dari kelihatannya, itu memiliki fitur pemulihan otomatis yang memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukan padanya. Namun, Rui mengabaikannya. Lihat, itu yang kamu cari. Sebagai tanggapan, Ryan dan Rowan memperhatikan ke depan sekali lagi dan akhirnya bisa melihat rawa. Jelas bahwa penghalang yang menghalanginya untuk berkembang juga memiliki beberapa kemampuan penyembunyian. Namun kali ini, yang mereka lihat adalah rawa yang terbentang sejauh mata memandang. Bagaimana, Sister Orb? Tanya Ryan langsung. Bisakah kamu merasakan pecahannya? Sister Orb memeriksa seperti yang diminta Ryan. Tidak juga, sayangnya. Apakah itu berarti rawa tidak memiliki salah satu fragmen? Rowan bertanya balik. Bukan itu. Aku sangat percaya apa yang menyebabkan rawa itu meluas adalah kekuatan dari pecahan itu. Tapi karena itu berarti kita mungkin sangat jauh dari itu. Kami sangat jauh sehingga sistem tidak dapat mendeteksinya dari jarak ini. Namun, satu hal yang pasti. Saya bisa merasakan kekuatan ruang bertingkah aneh di tempat ini. Tampaknya telah dicampur dengan elemen kegelapan dan kekuatan pembusukan yang lebih tinggi. Campuran. Ryan kaget mendengarnya. Maksudmu seperti apa yang bisa dilakukan oleh para ahli di Elemental Space Realm? Pikiran itu mengingatkan Ryan pada makhluk pertama yang mereka temui yang mampu melakukannya, salamander di alam bintang hilang. Mereka telah bertemu dengan beberapa orang lain setelah itu juga. Namun, tempat ini melakukan fusi sendiri alih-alih seseorang melakukannya dengan kultivasi mereka. Lebih atau kurang, hanya saja karena melibatkan fragmen alam semesta, menyebabkan perluasan rawa ini. Dengan kata lain, Anda dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan fragmen tidak persis sama dengan yang dilakukan di alam ruang elemental dan di atasnya. Tentu saja, saya mungkin salah di sini. Juga, aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih, tapi aku belum bisa memahaminya. Aku akan memberitahumu ketika aku mengetahuinya. Cukup sebagai permulaan, jawab Rowan. Rui jelas tidak tahu bahwa si kembar sedang berbicara dengan Sister Orb. Sebaliknya, dia mencoba meyakinkan mereka untuk tidak masuk. Saya mengatakan bahwa bahkan penatua iblis pun tersesat di rawa ini. Saya sarankan Anda menyerah pada gagasan itu dan kembalilah bersama saya. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak apa-apa, Senior Rui. Inilah tempat yang ingin kita datangi. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menguji kemampuan kita. Jika pada akhirnya kita tidak bisa melarikan diri, maka itu saja. Rui menatapnya, sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Kamu tidak benar-benar berpikir aku membeli omong kosong, menguji kemampuan kita, kan? Kamu pasti ada di sini karena alasan lain. Ryan mengangkat bahunya sebagai jawaban. Itu terserah Senior Rui untuk memutuskan, bukan kita. Kita akan tetap masuk ke dalam kecuali Senior memutuskan untuk menghentikan kita di sini dengan paksa. Rui menyipitkan matanya sejenak tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku bukan babysitter. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Pada akhirnya, pembayaranmu ini tidak membebaniku, dan kamu memberiku relik dunia bawah, jadi itu sangat berharga. Rui kemudian berbalik tetapi berhenti sedetik kemudian. Ambil ini.
Saat itulah Rean dan Roan menerima jimat transmisi pikiran emas yang bersinar. Melihat mereka menangkap jimat itu, Rui melanjutkan. Cih, pada akhirnya, aku benar-benar tidak suka menerima sesuatu dengan harga serendah itu. Di masa depan, kamu bisa menggunakan jimat untuk menghubungi klan iblis ringan. Selama permintaanmu tidak apapun yang tidak masuk akal, saya akan meminta klan membantu Anda dengan itu. Dengan itu, Rean dan Roan segera mengirim jimat ke alam dimensi permata jiwa. Selama jimat itu ada, itu tidak bisa digunakan untuk pelacakan. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Terakhir, Rui menjelaskan hal lain. Mengenai bagaimana kamu bisa keluar, jalan saja melalui penghalang. Itu dibuat untuk menghentikan perluasan rawa, tapi itu tidak akan menghentikanmu untuk keluar. Dengan itu, Rui bergerak ke arah penghalang dan melewatinya. Tembok itu benar-benar tidak melakukan apa-apa padanya. Rean tersenyum dan melihat kembali ke arah rawa. Kalau begitu, akankah kita pergi? Roan mengangguk setuju. Sudah waktunya. Fup, dan